Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vira Sonia dari BP 18 Prodi Geografi STKIP PGRI Sumatera Barat. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi kelas 10 semester 2 tentang sedimentasi di SMA Negeri 10 Sijunjung. Lanjut saja, yang pertama yaitu pengertian sedimentasi. Sedimentasi adalah proses pengendapan batu besar, kecil, halus, dan bahan sisa organik. Hasil kerja erosi yang diangkut oleh aliran air, hembusan angin, dan gelombang laut di suatu tempat dalam kurun waktu yang lama. Sedimentasi merupakan salah satu tenaga eksogen yang turut menentukan relief permukaan bumi. Bentuk-bentukan sedimentasi yang dihasilkan tergantung pada media penyebabnya. Yang pertama yaitu sedimentasi oleh air sungai. Aliran sungai membawa bahan-bahan padat hasil erosi dan diendapkan di sekitar aliran sungai berupa bantaran sungai, yaitu dataran yang berada di sebelah kanan sampai kiri sungai. Bentukan yang dihasilkan berupa yang pertama yaitu meander, merupakan jenis sungai yang memiliki bentuk khas berkelok-kelok. Bentuk ini terjadi akibat adanya pengendapan yang biasanya terjadi pada bagian hilir. Ini merupakan contoh dari meander. Yang kedua yaitu oxbow lake. Ini terjadi akibat adanya pengikisan dan pengendapan yang berlangsung terus-menerus. Proses pengendapan yang terjadi terus-menerus ini lalu mengakibatkan adanya kelokan sungai yang terpotong dan terpisah dari aliran sungai, sehingga terbentuk oxbow lake atau yang disebut dengan sebagai sungai mati. Ini merupakan contoh dari oxbow lake. Selanjutnya yaitu delta. Ketika aliran air mulai mendekat dengan muara, seperti di danau atau laut, maka kecepatan aliran yang terjadi akan semakin lambat. Ini menyebabkan terjadinya pengendapan sedimen oleh air sungai. Pasir diendapkan, dan tanah liat serta lumpur tetap akan terangkut oleh aliran air. Setelah berlangsung dalam waktu yang lama, maka terbentuklah lapisan-lapisan sedimen hingga pada akhirnya lapisan-lapisan sedimen ini membentuk dataran luas di bagian sungai yang mendekati muaranya dan membentuk delta. Ini merupakan contoh salah satu bentuk delta. Selanjutnya yaitu tanggul alam. Hujan lebat yang terjadi dapat mengakibatkan volume air meningkat dengan cepat. Ini mengakibatkan banjir serta meluapnya air hingga ke tepi sungai. Lalu ketika air surut, bahan-bahan yang terbawa air sungai ini akan mengendap pada daerah tepi sungai yang mengakibatkan terbentuknya suatu dataran di tepi sungai. Timbulnya material yang tidak halus atau kasar pada di bagian tepi sungai. Inilah yang membuat tepi sungai memiliki tinggi yang lebih jika dibandingkan dataran banjir yang terbentuk. Bentang alam tersebut dinamakan tanggul sungai. Ini merupakan contoh dari tanggul alam. Bentuk yang kedua yaitu sedimentasi oleh angin. Hembusan angin membawa bahan-bahan padat dan diendapkan pada tempat tertentu. Bentang alam hasil dari pengendapan oleh angin tersebut dapat berupa gumuk pasir atau sand dune. Gumuk pasir terjadi akibat akumulasi pasir yang cukup banyak dan tiupan angin yang kuat. Angin mengangkut serta mengendapkan pasir yang ada pada suatu tempat secara bertahap, yang lalu menyebabkan terbentuknya timbunan pasir yang disebut gumuk pasir. Ini merupakan salah satu contoh dari gumuk pasir atau sand dune. Bentuk yang ketiga yaitu sedimentasi oleh gelombang laut. Merupakan gerakan gelombang membawa bahan-bahan hasil abrasi dan diendapkan di sepanjang pantai. Bentukan alam yang dihasilkan berupa pesisir, spit, tombolo, dan penghalang pantai.
Pesisir merupakan sebuah wilayah pengendapan yang berada di sepanjang pantai. Biasanya pesisir terdiri atas material pasir. Setelah waktu yang berlangsung lama, maka akan terjadi akumulasi material yang terdapat di atas permukaan laut. Akumulasi material ini dinamakan sebagai speed. Apabila arus pantai berlangsung terus-menerus, speed akan semakin panjang. Kadang-kadang speed tersebut melewati teluk dan membentuk penghalang pantai. Jika di sekitar speed terdapat pulau, maka speed tersebut akan tersambung dengan daratan, sehingga terbentuklah tombolo. Sekian, terima kasih. Hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.